Battleground 13, casing PC gaming dari brand Simbada. Bagaimana bentuk dan kualitas casing ini? Yuk, mari kita review bersama-sama. Kita mulai dari tampilan boxnya yang menurut saya minim informasinya, dimana cuma tertera fitur-fitur casing ini, seperti support fan 12 cm, support USB 3.0, sudah berset panel tempered glass, dan mempunyai magnetic dust filter. Dan di sini saya tidak melihat adanya gambar desain atau ukuran dimensi dari casing itu sendiri. Oke, itu impresi saya untuk packing casing ini. Selanjutnya kita lanjut ke proses unboxing. Inilah tampak keseluruhan dari casing Simbada Battleground 13. Untuk ukuran dimensi casing ini adalah panjangnya 350 mm dengan lebar 180 mm dan tinggi 435 mm. Untuk ukuran casing PC, casing ini masuk ke bagian mid tower. Oh iya, casing ini saya beli dengan harga 320.000. Selanjutnya, kita ke front panel atau bagian depan case ini. Untuk lubang udara masuknya, casing ini menggunakan mesh yang bagus untuk sirkulasi udara, tapi sayangnya, mesh pada Simbada Battleground 13 ini tidak full. Maksud tidak full ini adalah, pada bagian belakang meshnya, terdapat sebuah plastik lagi yang berbentuk heksagonal. Untuk detailnya, seperti apa? Bisa dilihat saat kita membuka bagian front panel nanti. Lalu, di atas meshnya, terdapat juga tombol-tombol dan port seperti tombol power, tombol prestar, port USB 3.0 dan 2.0, lalu jack audio dan mic 3,5 mm. Selanjutnya, untuk bagian belakang, terdapat 7 lubang expansion slot untuk pemasangan VGA dan lain-lain. Lalu, di atasnya terdapat tempat untuk memasang fan 12 cm yang fungsinya mengeluarkan udara panas dari dalam casing. Lalu, untuk set panel sebelah kiri, Battleground 13 ini sudah menggunakan set panel tempered glass, yang artinya sudah menggunakan kaca. Untuk bagian atas casing ini terdapat kisi-kisi lubang udara dengan filter anti debu magnetik yang bisa dipasangkan 2 fan 120 mm. Untuk bagian bawah casing ini, kaki-kakinya menggunakan plastik yang sayangnya tidak dilapisi karet, dan terdapat juga baut untuk mengunci tempat hard disk. Lalu di sebelahnya terdapat lubang udara untuk power supply yang sayangnya tidak diberikan filter debu. Ya, selain mendapat baut bawaan, di sini kita juga mendapatkan speaker internal untuk motherboard, di mana casing-casing brand lain di harga 300 sampai 400 sudah jarang memberikan speaker internal untuk motherboardnya. Set panel tempered glass ini dikunci dengan 4 buah baut seperti video di atas. Lalu, untuk ketebalan kaca tempered glassnya adalah 3,9 mm. Selanjutnya, kita buka set panel sebelah kiri yang dikunci dengan 2 buah baut atau orang biasa bilang thumb screw. Selanjutnya, kita buka juga front panel. Untuk membukanya tidak susah karena pengunciannya tidak menggunakan baut. Jadi, tinggal ditarik ke depan dengan sedikit hentakan, maka front panel akan terlepas sendirinya. Bisa dilihat untuk bagian belakang dari front panel depan ini terdapat cetakan berbentuk heksagonal yang menutupi hampir seluruh bagian mesh front panel ini. Dan sayangnya plastik yang berbentuk heksagonal ini tidak bisa kita lepas. Setelah itu, di atasnya terdapat papan PCB front panel beserta kabel-kabelnya.
Beginilah casing Simbada Battleground 13 jika semua panel dilepas. Untuk bagian depan bisa dilihat casing ini sebenarnya support 3 buah fan 120 mm. Tapi untuk tipe Battleground 13 ini kita cuma bisa memasang 2 fan 120 mm. Kenapa tidak bisa 3 fan? Simak terus video ini sampai akhir. Untuk bagian atas casing, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bisa dipasang 2 fan ukuran 120 mm atau bisa juga dipasangkan radiator all-in-one water cooling berdimensi 240 mm. Ini bagian belakang atau sisi kanan set panel casing Battleground 13. Bisa dilihat untuk kabel manajemennya bisa dikatakan tidak begitu luas. Pada bagian kanan casing ini terdapat tempat memasang power supply berukuran standar ATX dan terdapat juga tempat untuk memasang hard disk atau SSD. Tempat hard disk ini mampu menampung hard disk 3,5 inch 2 buah atau SSD 2,5 inch 2 buah. Oh iya, tempat hard disk ini juga bisa dilepas. Untuk membuka tempat hard disk, cukup membuka 2 baut di bawah casing PC ini. Setelah membuka 2 baut di bawah casing, tempat hard disk bisa dicopot dengan cara sedikit ditarik ke depan. Inilah tampak bagian dalam casing Simbada Battleground 13. Seperti yang kalian lihat di video, maksimal ukuran motherboard yang bisa masuk pada casing ini adalah motherboard ukuran ATX. Ini adalah contoh jika tempat hard disk diisi 2 buah hard disk yang berbeda, di mana hard disk di atas berukuran 2,5 inch dan hard disk di bawah berukuran 3,5 inch. Saya sarankan untuk melepas tempat hard disk terlebih dahulu dari casing untuk mempermudah pemasangan hard disk atau SSD yang ingin kalian pasang pada casing ini. Beginilah hasilnya setelah casing Simbada Battleground 13 selesai dirakit. Untuk perakitan kali ini, saya menggunakan 5 buah fan, di mana pemasangannya 2 fan di depan untuk udara masuk, 2 fan di atas untuk mengeluarkan udara panas keluar, dan 1 fan untuk mengeluarkan udara panas juga pada bagian belakang. Inilah tampak detail bagian dalam setelah selesai proses perakitan. Seperti yang saya sebutkan tadi, di sini saya menggunakan 5 buah fan untuk sirkulasi udara casing. Untuk motherboard yang digunakan, saya menggunakan motherboard ukuran M-ATX dipadukan dengan CPU cooler dari PC cooler dengan tipe GI-X4S. Panjang casing Simbada Battleground 13 ini adalah 350 mm atau 35 cm. Artinya, casing ini mampu menampung VGA dengan panjang lebih dari 20 cm. Di sini saya mencontohkan dengan memasang VGA dengan panjang standar 1 fan. Bisa dilihat sisa ruang untuk VGA yang lebih panjang masih sangat luas. Selanjutnya kita bisa lihat bagian belakang casing tempat di mana kabel-kabel bersembunyi. Bisa dilihat untuk melakukan kabel manajemen pada casing ini, saya merasa sedikit kesulitan. Kesulitannya adalah gap antara set panel dan casing ini sangat kecil untuk bisa dilewati kabel power supply. Tapi gap yang kecil itu hanya pada bagian tengah sampai ke belakang. Di bagian depan, kita diberikan gap yang lumayan besar untuk dilewati kabel power 24 pin dari power supply ke motherboard. Dari posisi ini, bisa kita lihat kecilnya gap antara set panel dengan casing ini. Efek dari sempitnya gap ini, jika kabel manajemen kalian tidak begitu rapi, maka kalian akan kesusahan menutup set panel kanan casing ini. Di sini bisa dilihat kenapa di awal video saya mengatakan casing ini sebenarnya support 3 fan tapi hanya bisa dipasang 2 saja pada bagian depan. Penyebabnya adalah kabel front panel casing ini yang posisinya sejajar dengan lubang fan paling atas. Sehingga jika Anda ingin memasang 3 fan pada bagian depan, maka fan paling atas akan terbentur dengan kabel front panel.
Kekurangan lainnya adalah casing Simbada Battleground 13 ini tidak menyertakan filter anti debu pada lubang udara power supply yang berada di bawah casing. Hal ini sangat disayangkan mengingat rata-rata casing dari brand lain sudah memberikan filter anti debu pada bagian bawah casingnya. Itulah unboxing dan review singkat saya pada casing Simbada Battleground 13. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam memilih casing PC gaming impian kalian. Subscribe dan like video ini jika kalian suka, atau dislike dan komen di bawah jika informasi yang saya berikan ada yang salah atau ada yang kurang. Terima kasih.